Shalom jemaat Tuhan, ketemu kembali dengan saya Pendeta Muda Prapto Raharjo. Dan hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan terkait dengan Yesus sebagai gembala yang baik. Tentunya gembala yang baik itu akan mendengarkan doa-doa kita ya. Khususnya kami sebagai hamba-hamba Tuhan selalu berdoa buat Bapak Ibu Saudara semuanya tetap sehat, selalu dipelihara Tuhan, penuh dengan damai sejahtera, dan dapat melewati segala persoalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itulah yang menjadi doa kami untuk Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan bersama betapa Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita semuanya. Yohanes 10 ayat 11 dan 12 firman Tuhan berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu." Ayat ini adalah ayat yang luar biasa ketika saya renungkan karena berkaitan dengan tanggung jawab seorang gembala. Saya pernah menjadi seorang gembala kambing ya, pada waktu itu di kampung, kambing yang mungkin sekarang disebutnya kambingnya tawa ya. Itu kami yang punya pertama ya, jadi besar-besar gitu ya. Lalu kemudian setiap harinya pulang sekolah saya harus mengeluarkan untuk mengembalakannya, dan kemudian beberapa dari kambing-kambing itu beranak gitu ya, dan satu kambing betina itu melahirkan minimal 2, tapi yang paling banyak itu 5 ya. Waktu itu ketika sudah lahir ada sekitar 3, dan ketika dilepas untuk digembalakan itu, karena saya mengembalakan sendiri, jadi saya kadang asik dengan diri sendiri gitu ya, manjat pohon, cari lepas kambing di pinggir sungai, terus saya cari jambu ya, jambu yang ada di pinggir sungai, saya manjat, terus kemudian makan, terus kemudian nunggu sampai sore ya. Lalu kemudian saya coba untuk pindah tempat, yaitu di sungai yang terkenal banyak ular, dan juga mitosnya itu adalah sungai yang banyak setannya. Ya, kalau udah berbicara setan dan ular itu biasanya males banget gitu ya. Tapi di situ rumputnya itu banyak sekali, dan juga di pinggir sungai itu banyak pepohonan-pepohonan gitu ya, kayak pagar-pagar gitu ya, pagar yang dalam bentuk tanaman itu. Waktu itu kambing-kambing yang jenis itu kan lebih suka ke dedaunan gitu ya, jadi mereka lebih memilih ke arah sungai itu, dan saya mengikutinya walaupun terkadang dalam hati ini banyak sekali ularnya, terus kemudian katanya mitosnya banyak setan dan sebagainya. Tapi ya mau gimana lagi, orang kambingnya sukanya di situ ya. Lalu kemudian saya ngikutin, dan saya lihat ada jambu ya, jambu kluthuk ya kalau orang Jawa bilang. Saya manjat, ada yang manis-manis gitu ya. Terus kemudian saya mendengar ada teriakan anak kambing gitu ya. Terus kemudian saya mikir, kenapa anak kambing itu? Kan yang lainnya ada di sekitar situ juga, kenapa dia teriak-teriak gitu kan? Awalnya saya abaikan, tapi lama-lama perasaan nggak enak. Nah, pas perasaan nggak enak, kemudian saya coba turun, terus kemudian cari suara dari anak kambing itu di mana. Ternyata dia nyangkut ya di sini kayak tebing gitu ya. Lalu kemudian di sini ada pohon gitu. Nah, si anak kambing ini kejepit di sini gitu. Jadi dia nggak bisa kemana-mana gitu kan. Banyak gerak, dia bisa jatuh ke sungai gitu kan. Lalu kemudian saya sebagai gembala kambing yang punya kambing tersebut berpikir, kenapa anak kambing ini banyak tingkah lagi gitu, mana di sini banyak ularnya. Waktu itu saya nggak langsung tolong, saya berpikir gitu ya, apa saya biarkan atau saya coba tolong. Kalau saya biarkan, berarti saya kehilangan kambing ya, bakal kambing gitu ya. Tapi kalau saya tolong, di sini tuh ada setannya dan ada ularnya gitu ya. Saya berpikir waktu itu masih SMP ya, saya bingung. Lalu kemudian saya teringat dengan ini, firman Tuhan ini, bahwa
Yesus sebagai gembala adalah gembala yang baik. Dan saya juga ingat ketika satu domba hilang, maka yang lain ditinggal di kandang, dicari yang satu. Dan saya berpikir, benar juga, kalau saya biarkan anak kambing ini, maka saya kehilangan bakal kambing gede gitu ya, yang bisa dijual lebih mahal. Lalu kemudian saya itu sambil berdoanya dalam nama Yesus karena kuasa Allah terhadap roh-roh jahat gitu ya. Tapi saya juga beranikan diri, semoga di antara pepohonan atau tempat yang dimana tebing ya, kayak tebing kecil gitu, nggak ada ularnya gitu ya. Saya beranikan diri dan saya ambil. Ketika saya sudah berhasil ngambil, saya senang sekali. Nah, dan saya merasa bahwa saya bertanggung jawab sebagai seorang gembala kambing. Terlebih Bapa kita di sorga, di dalam Yesus Kristus, Dia menggambarkan dirinya bagi kita semuanya sebagai gembala yang baik. Bahkan tidak segan Dia berkata, gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Dan itu terbukti ketika Yesus di kayu salib. Dan Yesus memberikan contoh bahwa gembala yang baik itu tidak sama dengan mereka yang mengembalakan tapi bukan pemilik gembala, pemilik domba. Ketika serigala datang karena mereka merasa bahwa oh ini bukan punya saya, udah lari, yang penting saya selamat. Lalu kemudian dombanya dimangsa. Yesus tidak seperti itu. Yesus berkata, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kalau Yesus sudah memberikan nyawanya, Yesus sampai sekarang juga disebut sebagai gembala yang bertanggung jawab memelihara Bapak Ibu Saudara semuanya, yang peduli terhadap kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya, yang tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam kondisi apapun juga. Dia adalah Tuhan yang baik, yang menjadi gembala atas kehidupan kita. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara ada yang sedang terbaring lemah karena sakit. Di tengah kondisi sakit Bapak Ibu Saudara merasa cemas, merasa khawatir. Tuhan yang ada di dalam engkau, yaitu Roh Kudus, tetap akan memegang dan memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Kepada Bapak Ibu Saudara khususnya yang sedang sakit. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sedang menyaksikan siraman rohani ini dalam kondisi sedang goncang imannya, ragu terhadap pertolongan Tuhan, ragu terhadap mukjizat Tuhan, ragu terhadap kasih Tuhan dan sebagainya. Hari ini saya menyampaikan kepada kita semuanya bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik, yang peduli terhadap kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya, yang tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara, dan selalu ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dia bukan gembala yang ketika ada kuasa lain menyerang dombanya lalu kemudian lari. Dia bukan seperti itu. Justru ketika ada yang menyerang dombanya, Dia gembala yang baik akan melindungi domba-dombanya. Dia akan maju terlebih dahulu menyerang serigala-serigala tersebut. Kalau kita saat ini ketika kita dalam sebagai domba-dombanya Allah, domba-domba yang digembalakan oleh Tuhan Yesus, ketika roh-roh jahat berusaha menjatuhkan kita, berusaha menghancurkan kita, maka Dia, Yesus, yang akan merangkul kita terlebih dahulu untuk menyelamatkan kita, untuk melindungi kita. Jadi tidak ada dasar buat kita semuanya, tidak ada alasan buat kita semuanya untuk meragukan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dia gembala yang baik. Dia tahu Bapak Ibu Saudara sedih kapan. Dia tahu Bapak Ibu Saudara bergumul dan menangis kapan. Dia tahu Bapak Ibu Saudara sedang dalam kondisi yang terjepit. Dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Jadi hari ini saya menyampaikan kepada kita semuanya, Yesus adalah gembala yang baik. Di tengah kondisi sesulit apapun, Dia akan tetap peduli kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Dia tidak meninggalkan, Dia tidak membiarkan, Dia peduli, Dia sayang, Dia selalu ada buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Bapak Ibu Saudara, kecemasan Bapak Ibu Saudara semuanya sudah diketahui oleh Tuhan. Dan Dia akan terus memeluk Bapak Ibu Saudara semuanya, memberikan kekuatan, sehingga Bapak Ibu Saudara merasa tenang, bangkit, dan menang bersama Tuhan. Apapun yang menjadi perkara kita, apapun yang menjadi persoalan kita, Yesus tetap gembala yang baik buat kita semuanya. Jadi, seperti lagu yang sering saya nyanyikan, tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku, dan sebagainya. Tuhanlah yang menuntunku, tanganku dipegang teguh.
Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Gembala yang baik mengembalakan setiap dombanya dengan baik. Gembala yang baik selalu menjaga dan melindungi domba-domba yang dikasihinya. Serahkan semua kepada Tuhan, percaya Tuhan menjaga kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, sebab firman-Mu menguatkan kami semuanya. Engkaulah gembala kami, yang mengamat-ngamati kami, yang peduli terhadap persoalan kami. Kami percaya Engkau akan mengembalakan kami terus dengan kasih-Mu, dan Engkau akan selalu memberikan semangat kepada kami Tuhan. Di tengah kelelahan kami, keputusasaan kami, Engkau yang akan membangkitkan kami, sebab Kau adalah gembala kami yang peduli atas kami. Air mata kami Engkau tampung Tuhan, dan Engkau akan menggantikan dengan sukacita. Terima kasih ya Bapa. Tengah kondisi sulit ini, kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan menjaga dan melindungi kami semuanya. Haleluya. Amin.